Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas grup proyek mata kuliah MDI SMT yang berjudul Analisis Kebutuhan Desain Konseptual IAR dan Desain Logika Basis Data dengan Studi Kasus Halodoc. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan bagaimana kebutuhan data pada sistem Halodoc dianalisis hingga menghasilkan rancangan basis data yang siap diimplementasikan. Kelompok 2 ada Muhammad Febrilan Rahman, ada Rizky Adi Saputra, dan saya Aldi Riadatul Asyraf dan Herlinda Nur Tariah. Selanjutnya, presentasi kami dibagi menjadi dua bagian utama. Pada bagian pertama, kami membahas analisis kebutuhan basis data, mulai dari proses bisnis, kebutuhan data, hingga transaksi utama yang terjadi dalam sistem. Selanjutnya, pada bagian kedua, kami menjelaskan desain konseptual menggunakan Enhanced Entity Relationship atau EER. Kemudian proses pemetaannya menjadi model relasional. Selanjutnya, Halodoc merupakan platform kesehatan digital atau telemedicine yang menghubungkan pasien dengan tenaga medis secara online. Melalui aplikasi ini, pasien dapat melakukan konsultasi tanpa harus datang langsung ke rumah sakit atau ke klinik. Selain konsultasi online melalui chat, suara, maupun video call, Halodoc juga menyediakan layanan resep digital, penyimpanan rekam medis digital, hingga pemesanan layanan laboratorium. Karena seluruh proses dilakukan secara digital, diperlukan basis data yang mampu menyimpan seluruh informasi secara terintegrasi. Selanjutnya, dalam sistem Halodoc terdapat tiga faktor utama. Yang pertama adalah pasien, yang melakukan pendaftaran akun, memilih layanan kesehatan, berkonsultasi dengan dokter, melakukan pembayaran, hingga memberikan rating setelah konsultasi selesai. Yang kedua adalah dokter, yang bertugas melayani konsultasi, memberikan diagnosis, menerbitkan resep obat, serta merekomendasikan tindakan medis apabila diperlukan. Sedangkan aktor terakhir adalah sistem Halodoc, yang bertugas menyimpan seluruh data pasien, rekam medis, transaksi, dan pembayaran secara digital sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, proses bisnis dimulai ketika pasien memilih jenis layanan medis yang dibutuhkan, misalnya konsultasi umum atau spesialis. Selanjutnya, pasien memilih dokter berdasarkan spesialisasi dan jadwal yang tersedia. Setelah itu, pasien melakukan booking jadwal konsultasi. Pada sistem yang kami rancang, pasien juga harus menyelesaikan pembayaran konsultasi terlebih dahulu sebelum sesi konsultasi dapat dimulai. Setelah pembayaran berhasil, diverifikasi, barulah konsultasi dilakukan melalui chat panggilan suara atau video call. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Rizky. Oke, untuk naras untuk selanjutnya ada di narasi kebutuhan. Dia itu di bab rekam medis dan diagnosis. Setelah konsultasi selesai, dokter akan memberikan diagnosis sesuai kondisi pasien. Diagnosis tersebut kemudian disimpan dalam rekam medis sehingga seluruh riwayat kesehatan pasien dapat terdokumentasikan. Oke, lanjut. Oke, untuk resep obat dan data obat. Apabila pasien memerlukan pengobatan, dokter akan menerbitkan resep obat. Entitas resep obat menyimpan informasi seperti tanggal resep, instruksi penggunaan, masa berlaku, dan ada ID obat, serta dokter yang menerbitkan resep. Sedangkan entitas obat sendiri menyimpan informasi mengenai nama obat, kategori, jenis obat, harga, satuan, serta produsen hingga deskripsinya. Hubungan antara resep dan obat bersifat many to many karena satu resep dapat terdiri beberapa obat dan satu jenis obat juga dapat muncul pada banyak resep yang berbeda.
Dan untuk selanjutnya tindakan medis dan pembayaran. Selain memberikan resep obat, dokter juga akan merekomendasikan tindakan medis apabila kondisi pasien memerlukan. Hubungan antara konsultasi dan tindakan medis bersifat many to many karena satu konsultasi dapat melibatkan beberapa tindakan dan satu tindakan medis dapat dilakukan pada banyak konsultasi. Pada sistem yang kami rancang, pembayaran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran konsultasi dan pembayaran obat. Pembayaran konsultasi harus lunas sebelum konsultasi dimulai. Sedangkan pembayaran obat dilakukan apabila pasien memutuskan untuk membeli obat yang diresepkan. Dan untuk selanjutnya yaitu ada proses transaksi. Secara keseluruhan terdapat 8 proses utama dalam sistem Halodoc, dimulai dari pendaftaran pasien, terus pemilihan layanan, terus pelaksanakan konsultasi, terus pemberian diagnosis, penerbitan resep obat, rekomendasi tindakan medis, pembayaran, serta feedback. Semua proses saling terhubung sehingga membutuhkan perancangan basis data yang terstruktur. Oke, untuk entitas pasien dan dokter, entitas pasien sendiri menyimpan seluruh informasi identitas pasien yang meliputi identitas pasien, nama lengkap, alamat, riwayat alergi dan golongan darah, dan serta ada nomor telepon serta email. Sedangkan untuk dokter sendiri menyimpan informasi yaitu identitas dokter, nomor STR, serta memiliki spesialis menjadi dokter umum atau dokter spesialis. Pembagian spesialis ini nanti dimodelkan menggunakan konsep specialization pada IER. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Mbak Erlinda. Baik, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya terkait desain basis data konseptual atau IR. Setelah melakukan analisis kebutuhan basis data, tahap berikutnya adalah membuat desain konseptual menggunakan Instance Entity Relationship. Pada tahap ini, kami mengidentifikasi seluruh entitas, atribut, relationship, serta kardinalitas yang ada pada sistem Halodoc. Tujuannya adalah agar kebutuhan sistem dapat dimodelkan secara jelas sebelum nantinya diimplementasikan ke dalam database. Lanjut, Mas. Selanjutnya entitas inti dan relationship satu link N. Yang dimana pada diagram ini yang kami buat, konsultasi menjadi entitas utama karena hampir seluruh proses berpusat pada entitas ini. Konsultasi terhubung dengan dokter yang memberikan layanan, layanan medis yang dipilih pasien, serta pembayaran untuk konsultasi. Hubungan-hubungan tersebut memiliki kardinalitas yang berbeda sesuai dengan aturan dari bisnis halodoc itu tersendiri. Sebagai contoh, satu dokter dapat melayani banyak konsultasi, sedangkan setiap konsultasi hanya dilayani oleh satu dokter. Selanjutnya, Mas. Dan untuk di sini relationship many to many, yang dimana selain relationship satu ke banyak, terdapat juga beberapa relationship many to many. Di mana relationship pertama adalah antara konsultasi dan tindakan medis yang memiliki atribut tambahan berupa biaya aktual dan waktu tindakan. Untuk relationship kedua ini adalah memberi rating antara pasien dan dokter yang memiliki atribut dari nilai rating, komentar, dan tanggal rating. Sedangkan untuk relationship terdiri dari antara resep obat dan obat merupakan relationship murni, sehingga tidak memiliki atribut tambahan. Lanjut. Selanjutnya terkait algoritma pemetaan untuk relasional, yang dimana setelah diagram IR selesai dibuat, langkah berikutnya adalah melakukan pemetaan ke model relasional, yang dimana proses ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari mengubah setiap entitas menjadi tabel, kemudian menentukan pergen key berdasarkan relationship, selanjutnya atribut multi value,
dipisahkan ke tabel tersendiri, sedangkan untuk subclass hasil spesialisasi juga dibuat menjadi tabel masing-masing. Yang dimana dengan proses ini, diagram IR dapat diimplementasikan menjadi struktur database yang siap digunakan. Dan untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan kami, yaitu Mas Teddy. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mbak Erlinda. Tadi sebelumnya sudah disampaikan terkait relationship dan eh, algoritma pemetaannya. Untuk diagram selanjutnya itu untuk diagram ER pada proses bisnis Halodoc. Dapat dilihat pada slide di mana diagram ini menggambarkan seluruh entitas, atribut, relationship, serta kardinalitas yang saling berhubungan sehingga dapat mempresentasikan proses bisnis Halodoc secara lengkap. Adapun beberapa entitas utama jika dilihat dari diagram terdapat entitas pasien, dokter, konsultasi, layanan medis, diagnosis, rekam medis, resep obat, tindakan medis, dan pembayaran. Setiap entitas memiliki primary key yang digarisbawahi sebagai identitas unik, misalnya ID pasien. Nah, di entitas utama pasien ada ID pasien itu digarisbawahi. Ya, kemudian ID dokter di entitas dokter. Nah, kemudian ID konsultasi di konsultasi. Baik. Kemudian ada ID resep di resep. Nah, semua itu adalah entitas yang memiliki primary key. Kemudian entitas pasien. Sebagai contoh, entitas pasien menyimpan data identitas pasien seperti nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, email, dan golongan darah. Selain itu, terdapat atribut alamat yang merupakan composite atribut karena terdiri dari jalan dan kota. Kemudian terdapat riwayat alergi pada pasien sebagai multi-value atribut karena satu pasien dapat memiliki lebih dari satu riwayat alergi. Sedangkan usia merupakan derivate atribut karena nilainya diperoleh dari tanggal lahir. Selanjutnya kita masuk ke entitas dokter. Di entitas dokter ini disimpan informasi seperti nama dokter, nomor STR, nomor telepon, email, tempat praktik, dan pengalaman. Dokter juga memiliki atribut turunan berupa rating rata-rata. Nah, di sini pasien bisa memberikan rating nantinya. Pada diagram ini, dokter menggunakan spesialisasi disjoint, sehingga terbagi menjadi dua subkelas, yaitu dokter umum dan dokter spesialis. Khusus untuk dokter spesialis memiliki atribut tambahan, yang berupa bidang spesialisasi dan sertifikasi. Selanjutnya, masuk ke rekam medis yang merupakan dari weak entity ya. Hal ini karena rekam medis tidak dapat berdiri sendiri dan selalu bergantung pada entitas pasien. Oleh karena itu, hubungan memiliki antara pasien dan rekam medis menggunakan identifying relationship, sehingga setiap rekam medis pasti dimiliki oleh oleh satu pasien. Selanjutnya, entitas konsultasi. Oke, baik. Entitas konsultasi yang menjadi pusat pada diagram ini menghubungkan pasien, dokter, layanan medis, diagnosis, tindakan medis, resep obat, dan pembayaran. Di dalam entitas konsultasi disimpan informasi seperti tanggal konsultasi, jenis konsultasi, waktu mulai, waktu selesai, status konsultasi, dan keluhan awal. Kemudian selanjutnya ada alur proses. Alur proses ini menjelaskan sistem dimulai ketika pasien melakukan konsultasi dengan dokter. Dokter kemudian melayani konsultasi sesuai layanan medis yang dipilih oleh pasien. Sebelum konsultasi berlangsung, pasien harus melakukan pembayaran konsultasi. Setelah konsultasi selesai, dokter memberikan diagnosis.
Oke. Diagnosis tersebut tercatat ke dalam rekam medis pasien. Apabila diperlukan, dokter akan menerbitkan resep obat yang terdiri dari satu atau lebih obat. Jika pasien membeli obat tersebut, maka dilakukan pembayaran obat yang terpisah dari pembayaran konsultasi. Nah, ketika pasien ingin konsultasi, dia melalui tahap pembayaran dahulu. Nah, setelah konsultasi, pasien ini akan mendapatkan tindakan resep obat yang dianjurkan oleh dokter. Itu untuk membeli obatnya pada aplikasi Halodoc juga melakukan pembayaran kembali. Seperti itu. Nah, kardinalitas selain relationship, diagram ini juga menggunakan kardinalitas minimum dan maksimum. Misalnya 1,1, 0,n dan 1,n. Notasi tersebut menunjukkan jumlah minimum dan maksimum partisipasi suatu entitas dalam sebuah relationship. Sehingga aturan bisnis pada sistem dapat digambarkan dengan lebih jelas. Baik, secara keseluruhan diagram ER ini berhasil menggambarkan struktur basis data Halodoc secara lengkap. Mulai dari entitas, utama, atribut, relationship, weak entity, spesialisasi, hingga kardinalitas. Dengan diagram ini, proses implementasi ke model relasional dan database menjadi lebih mudah karena seluruh kebutuhan sistem telah dimodelkan secara terstruktur. Oke, selanjutnya sebagai kesimpulan, kami telah melakukan analisis kebutuhan basis data berdasarkan proses bisnis Halodoc. Selanjutnya, kebutuhan tersebut dimodelkan menggunakan diagram EER, kemudian dipetakan menjadi model relasional yang menghasilkan 18 tabel yang siap diimplementasikan. Dengan desain ini, sistem dapat mendukung proses konsultasi, rekam medis, resep obat, tindakan medis, hingga pembayaran secara terintegrasi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis kebutuhan dan perancangan basis data Halodoc. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai proses perancangan basis data menggunakan metode Enhanced Entity Relationship. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap.